Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian dan mudzakarah ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ilmu tauhid, berkaitan dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan salah satu kitab karangan guru kita, yaitu Al-Syeikh Al-Alim Al-Allamah Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab As-Siratul Mustaqim. Dan sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, hendaklah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena amal baik itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ia didasari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabat. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika ada seorang laki-laki dia berjihad di jalan Allah? Yang dia inginkan dari jihad tersebut adalah mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dan juga ingin disebut-sebut oleh orang lain. Ya, entah itu disebut sebagai pahlawan, entah itu disebut sebagai pemberani, dan seterusnya. Malahu, apa yang akan orang ini dapatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, la syai'. Nah, orang ini tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian pertanyaan yang sama diulang oleh sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah jawabannya sama, la syai'. Orang itu tidak akan mendapatkan apapun. Diulangi soalnya yang ketiga kalinya. Ya, pertanyaan yang sama. Ternyata jawaban Rasulullah apa? Jawaban beliau itu juga tetap sama. La syai', artinya orang ini tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah Ta'ala, walaupun dia itu berjihad di jalan Allah. Apa yang bermasalah di sini? Masalahnya dikarenakan dia itu dalam niatnya itu ingin dipuji oleh orang lain. Ya, padahal amal jihad itu, ya, berperang di jalan Allah Ta'ala itu adalah suatu amalan yang besar. Ya, mengorbankan, siap mengorbankan nyawanya, siap mengorbankan anggota tubuhnya, ya, siap mengorbankan semuanya. Ya. Tetapi dikarenakan orang ini ketika berjihad itu tujuannya
adalah untuk mendapatkan pujian orang lain, akhirnya dia tidak mendapatkan pahala apapun dari jihad yang dia lakukan. Walaupun dia apa? Dia juga mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dia juga mengharap pahala. Tetapi setelah itu apa? Niat ini ya terkotori dengan ingin dipuji oleh orang lain. Jadi maka dia tidak mendapatkan apapun pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Ya, sehingga apa yang terjadi? Walaupun dia itu mendapatkan, walaupun dia itu berjihad di jalan Allah, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa batuhiya bihi wajhuh. Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima ya, amalan seseorang, amal baik seseorang maksudnya, kecuali ya, apabila amalan tersebut ya, didasari ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka seyogianya bagi kita dalam mengikuti sebuah kajian, mengaji ilmu agama, ataupun melakukan amal soleh lainnya, jangan sampai lupa untuk menghadirkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita mengikuti kajian contohnya, ataupun melaksanakan sholat, ya, kita melakukan hal itu bukan dikarenakan seseorang, ya, bukan dikarenakan kalau tidak datang malu kepada seseorang, bukan jika tidak hadir nanti akan jadi bahan omongan orang, ya, jadi bukan dikarenakan itu. Semua amalan yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya apa? Kita menata hati, memperbaiki hati, jangan kemudian terkotori oleh apapun. Ya, penting ya di sini kita membersihkan hati. Ya. Penting bagi kita ini untuk selalu introspeksi diri. Introspeksi diri, muhasabah begitu ya. Hendaklah kita muhasabah. Ya, apa saya melakukan ini? Kita mikir apa saya melakukan ini dikarenakan orang, atau saya melakukan ini dikarenakan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, di situ ada sebuah perkataan apa? Makana lillahi yabqa. Ya, makana lillahi yabqa. Sesuatu yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, ya, sesuatu yang dilakukan karena Allah Ta'ala, yabqa, maka amal inilah yang akan kekal, amal inilah yang akan nanti kita dapatkan di akhirat. Ya, seperti itu. Baik. Saya bukakan dulu kitabnya. Ya, silakan yang punya kitab untuk dibuka. Bentar ya. Tamam. Oh, bukan yang ini, salah. Maaf, salah buka kitab. Insyaallah yang ini. Ayo. Tapi ini yang bentar ya, biar lebih bagus. Tampilannya lebih. Nah. Ya, jadi sebelumnya, saya ulangi lagi ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya orang yang terjatuh dalam kekufuran itu kembalinya ke dalam Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Ya. Artinya yaitu ya dia mengucapkan la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi dengan meninggalkan kekufuran yang dia lakukan, yang kemudian dengan meninggalkan kekufuran yang dia lakukan, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dengan niat kembali ke dalam agama Islam, maka orang tersebut dihukumi sudah kembali ke dalam agama Islam. Ya, artinya apa? Sah begitu ya. Dia sah. Islamnya itu sah. Begitu. Kemudian ya tidak cukup. Ini kita sudah sebutkan juga bahwasanya apabila seseorang itu kembali ke dalam agama Islam, maka tidak cukup ya baginya tidak cukup baginya untuk kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan istighfar. Ya, dengan mengucapkan istighfar. Contohnya apa, dia bilang astagfirullah, ya. Dia bilang astagfirullah contohnya. Maka dengan seperti ini ya dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Subhanallah. Maaf. Dia tidak dihukumi kembali ke dalam agama Islam. Ini fokusnya saya sedikit terganggu. Insyaallah taala semoga tidak terjadi sabkul lisan. Ya. Dan kita sebutkan ya, ini ya kita baca sedikit. Saya kira ini belum kita baca ya kan. Ini dalam firman Allah Ta'ala. Kenapa hal tersebut tidak sah? Malah justru nambah dosa dan kekufuran. Li'annahu yukadzibu qawlallahi Ta'ala. Dikarenakan orang tersebut mendustakan firman Allah Ta'ala. Innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi. Thumma matu wa hum kuffarun falai yaghfirallahu lahum. Ya kan? Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah. Ya. Di sini cuma di sini ya intinya orang yang mati dalam keadaan kafir, baik dia itu menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam Islam ataupun dia tidak menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, semuanya kalau orang mati dalam keadaan kafir itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang perlu kita ketahui. Maka kalau ada orang yang kafir dan orang ini menghalangi orang lain untuk masuk agama Islam, kemudian summa matu wa hum kufarun, kemudian mereka meninggal dalam keadaan kafir, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Ya, seperti itu. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu ya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang yang dosa kufur itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa qawlahu ta'ala, dan juga mendustakan firman Allah Ta'ala, innallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa zalamu, dan mereka zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan jalan bagi terhadap mereka, illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka,
khalidina fiha abada. Ya, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, orang yang meninggal, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mereka akan jika meninggal dalam keadaan kafir dan tidak kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua syahadat, ya, orang ini akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, sekarang dalil dari sebuah hadis. Rawa Ibnu Hibban meriwayatkan, ya, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Diperhatikan di sini dalil penting. Rawa Ibnu Hibban meriwayatkan an Imran bin al-Husain, dari Imran ibn al-Husain, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Paham? Faqala ya Muhammad. Kemudian orang ini, ya, jadi orang laki-laki ini yang perlu diketahui, dia itu datang kepada Rasulullah sebelum beragama Islam. Nanti akan diceritakan nih, ini biar kita ada gambaran terlebih dahulu. Bahwasanya orang laki-laki ini datang kepada Rasulullah pertama sebelum laki-laki ini masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu, ya, bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah. Habis itu beliau apa? Habis itu orang tersebut kembali pulang. Setelah itu di lain waktu datang lagi kepada Rasulullah dan sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, sudah masuk Islam. Sekarang yang pertama diceritakan ini apa? Ketika dia belum masuk Islam, datang kepada Rasulullah, dia mengatakan sebuah perkataan yang yang mengandung kekufuran. Nah, ya, mengatakan sebuah perkataan yang tidak bagus, yang tidak sepatutnya dikatakan. Nah, apa yang dikatakan oleh orang tersebut sebelum ia masuk ke dalam agama Islam? Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, Abdul Muttalibi khairun liqaumihi minka. Abdul Muttalib itu, ya, kakeknya Rasulullah, ya. Ini katanya Pak, ini lebih baik, ya, lebih baik darimu. Nah, Abdul Muttalib ini lebih baik untuk kaumnya daripada kamu. Ini kan perkataan ini kan mengandung pencelaan, ya, mencela terhadap Rasulullah, mengandung unsur pelecehan terhadap Rasulullah. Dan orang yang melecehkan Rasulullah, orang yang mencela Rasulullah, hukumnya apa hukumnya? Ya, keluar dari agama Islam. Ya, orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah, katanya apa? Kata orang ini sebelum masuk agama Islam, Abdul Muttalib itu loh kakekmu. Nih, kalau bahasa Indonesianya lah, kalau kasarnya gitu ya. Abdul Muttalib itu loh kakekmu, itu loh lebih baik daripada kamu untuk kaumnya. Apa dari segi apa? Kana yut'imuhumul kabida wassanam. Ya, Abdul Muttalib itu, ya, suka memberi makan kaumnya, ya, mengasih hati gitu, ya. Kemudian ngasih punuk, ya, punuk unta, ngerti kan punuk, ya kan? Jadi kalau unta, ya, kalau yang pernah nunggang unta, sekarang nggak harus nunggang, ya. Sekarang lihat TV juga banyak unta begitu, ya. Tadi itu. Jadi kalau di unta itu kan di atas punggungnya, itu kan ada yang nonjol begitu kan? Ya. Jadi ini dalam bahasa Arab yang nonjol itu ini disebut dengan sanam, atau dalam bahasa kita punuk begitu, ya, punuk kalau bahasa
Kalau ada bahasa lain selain punuk saya tidak tahu. Tapi intinya apa, ini punuk di sini di unta itu ya, punuk unta itu adalah suatu makanan yang dianggap oleh orang Arab sebagai makanan yang sangat mewah. Nah, begitu. Lah kata orang ini apa? Abdul Muthalib itu ya memberikan kaumnya itu makanan, ya, memberikan mereka makan hati, dia memberikan mereka makanan punuk unta, ini makanan yang mewah. Lah, sedangkan kamu katanya bahwa anta tanharuhum, sedangkan kamu itu kayak nyembelih mereka. Nah, itu maksudnya apa? Itu kan diajak jihad sama Rasulullah contohnya ya. Makanya orang ini bilang ya Abdul Muthalib itu lebih baik untuk kaumnya daripada kamu. Dan ini yang sudah saya katakan tadi ya, ini perkataan yang salah, ini perkataan yang kufur. Jelas apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaumnya itu jelas lebih baik daripada hanya sekedar memberikan makanan, hanya dengan memberikan punuk begitu dan semacamnya, atau makanan-makanan ya. Bentar ya agak berisik. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaumnya ya, dan kepada umat manusia bahkan jin secara keseluruhan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberikan makanan, walaupun itu makanan yang sangat mewah sekali. Dikarenakan apa yang diberikan oleh Rasulullah itu apa? Petunjuk, ya kan? Yang diberikan Rasulullah kepada kaumnya itu adalah petunjuk menuju keimanan, petunjuk menuju keislaman. Dengan petunjuk ini, dengan Islam dan iman ini, seorang itu akan masuk surga, kekal dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang tiada akhir, diselamatkan dari kekal dalam neraka, yang neraka siksanya, siksa neraka bagi orang yang kafir tidak ada akhirnya, mereka akan terus berada dalam siksaan selama-lamanya tanpa akhir. Maka semua ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaumnya dari permasalahan-permasalahan agama, jelas ini lebih baik dari semua itu. Walaupun kita tahu bahwasanya Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Nah, kita tahu itu beliau adalah orang yang paling dermawan di dunia ini. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis ketika di 10 terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah itu karrihil mursalah, ya seperti halnya hempasan angin. Jadi kedermawanannya itu sangat kencang sekali. Itu Rasulullah. Jadi saya ulangi lagi, perkataan ini perkataan yang salah, bertentangan dengan Islam. Ya, cuma emang yang mengatakan ini adalah orang yang kafir awalnya, belum masuk Islam. Makanya dia mengatakan apa? Abdul Muthalib ini lebih baik bagi kaumnya, ya untuk kaumnya daripada engkau wahai Muhammad. Ya, Abdul Muthalib di sini memberikan makan kaumnya. Ya. Abdul Muthalib memberikan makan kaumnya. Maaf ya, saya bentar. Ini saya di pinggir jalan karena di dekat rumah ada acara besar-besaran. Subhanallah. Baik, saya ulangi lagi mana tadi. La haula wala quwwata illa billah. Baik, intinya orang ini mengatakan perkataan tersebut ketika masih belum masuk Islam. Akhirnya apa? Faqala Rasulullah masyaallah, ya. Maka Rasulullah ya, setelah beliau mendengar perkataan orang tersebut, beliau membantahnya. Nah, di sini beliau membantah orang tersebut dengan sebuah bantahan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, bisa difahami ya. Jadi di sini maksudnya ya ketika ditulis sama Syekh di sini apa qala Rasulullah masya Allah, ini tidak bermakna. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu ditekan, jangan sampai salah paham. Di sini ketika dikatakan faqala Rasulullah masya Allah, tidak bermakna ketika Rasulullah ya mendengar perkataan orang kafir tersebut, celaan terhadapnya, gini. Kemudian Rasulullah satu bilang gini, masya Allah, mengatakan beliau tidak bermakna seperti ini. Jadi beliau itu tidak mengatakan masya Allah setelah mendengar orang kafir tersebut mencela beliau, mencaci maki beliau. Ya, paham ya? Tetapi maksud daripada yang tertulis di sini adalah apa? Rasulullah membantah orang kafir tersebut yang mengatakan perkataan kufur tadi itu dengan sebuah bantahan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kehendaknya yang azali untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Ya, jadi pahami ya. Kalau belum dipahami nanti dikirim di ruang chatin nanti saya ulangi. Teman? Makanya di sini apa dibilang? Dikasih keterangan di sini. Makna radda alaihi artinya Rasulullah itu membantah kepadanya. Falamma arada ayyan sarifa, kemudian ketika orang tersebut ingin berpaling dari Rasulullah, ingin berpaling dan pulang begitu ya. Qala ma aqul, katanya apa yang akan saya katakan? Apa akan saya katakan? Qala ini banyak telepon entar. Oke. Bentar. Ya. Kemudian bilangnya apa sini? Qulillahumma qini syarra nafsi. Artinya orang ini bilang wahai Muhammad, apa yang sepatutnya saya katakan, katanya gitu. Sudah mencela Rasulullah, kemudian dia bilang kayak gitu ya. Akhirnya Rasulullah bilangnya apa? Qulillahumma qini syarra nafsi. Qul, katakanlah Allahumma ya Allah, qini jagalah diriku syarra nafsi dari keburukan diriku. Wa'zim li ala arsyadi amri, dan tunjukkanlah diriku kepada perkara yang lurus, perkara yang paling lurus gitu ya. Jadi seperti itu. Diajarkan untuk mengatakan hal ini. Jadi Rasulullah itu ya tidak mengajarkan kepada orang tersebut ketika dalam keadaan kafir untuk mengucapkan astaghfirullah ya. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan orang tersebut untuk mengatakan astaghfirullah ketika dalam keadaan kafir. Nanti ketika orang ini sudah pulang, kemudian kembali lagi ya bertemu dengan Rasulullah, orang ini mengatakan hal seperti itu juga. Dan kemudian setelah itu diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca istighfar. Ya, orang itu kan sudah masuk Islam, gitu ya. Baru itu datang kepada Rasulullah kembali, bertanya kepada Rasulullah apa yang seharusnya saya baca. Di antara doanya itu di dalamnya nanti kita baca terdapat istighfar. Nah, ini kita baca dulu, ayo. Fantalaqar rajulu wa lam yakun aslam. Kemudian orang tersebut pergi ya, berangkat ya, dan belum masuk Islam. Tsumma qala li Rasulillah, kemudian di lain waktu begitu ya, orang tersebut datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan, "Inni ataituka, saya dulu datang kepadamu. Faqultu 'allimni, kemudian saya bilang kepadamu ajarilah aku. Fakulta, maka engkau mengatakan, ya engkau mengajarkan, Qulillahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Engkau berkata kepadaku, ya,
katakanlah Allahumma qini syarra nafsi wa azimli ala arsyadi amri. Ini kan yang doa yang tadi itu. Fama aqulul ana hina aslamtu, ini saya ataskan, dan apa sekarang yang saya akan katakan ketika saya sudah masuk Islam. Nah, ini loh. Jadi dia itu ketika datang kepada Rasulullah pertama kali, kemudian berpaling dari Rasulullah, orang ini belum masuk Islam. Setelah itu orang ini masuk Islam dan kemudian berkata kembali, kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan minta untuk diajarkan doa lagi. Nah, begitu. Akhirnya apa? Rasulullah itu menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulillahumma qini syarra nafsi, katakanlah ya Allah, jagalah diriku dari keburukan jiwaku. Ya. Wa'zimli ala arsyadi amri, dan tunjukkanlah diriku kepada perkara yang lurus. Allahumma gfirli, ini Allahumma gfirli, ini juga di antara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, ighfirli, ampunilah diriku. Ya, ampunilah untukku ma asrartu, sesuatu yang saya rahasiakan. Jadi perbuatan dosa yang saya rahasiakan tidak diketahui oleh orang lain. Ampunilah diriku ya Allah. Wa ma a'lantu, dan juga perbuatan maksiat yang saya nampakkan ke orang lain, maka ampunilah juga wahai Rasulullah. Wa ma amattu, dan sesuatu yang saya lakukan, perbuatan yang saya lakukan secara sengaja, ampunilah juga wahai Allah. Wa ma akhtatu, dan sesuatu yang saya tidak sengaja, juga ampuni wahai Allah. Bentar. Selalu ada telepon tadi. Nah, jelas ya. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini maksud saya, dijelaskan bahwasanya ketika orang tersebut datang kepada Rasulullah dalam keadaan kafir, kemudian minta diajarkan doa, diajarkan oleh Rasulullah sebuah doa. Tetapi apa dalam doa tersebut tidak ada istighfarnya. Nah, bisa difahami ya. Kemudian setelah itu apa? Orang tersebut masuk Islam, kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan minta diajarin doa. Akhirnya pada dalam doanya itu, setelah dia masuk Islam, diajarin oleh Rasulullah untuk mengucapkan istighfar. Oleh karena itu apa? Ini merupakan dalil yang dikatakan oleh guru kita Maulana Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, orang yang mengatakan istighfar ketika jatuh dalam perbuatan kufur, maka perbuatan istighfar tersebut tidak menjadikannya masuk kembali ke dalam agama Islam, justru istighfarnya tersebut menambah dosa dan menambah kekufuran. Nah, kalau ditanya mana dalilnya, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau meriwayatkan dari Imran bin Ibnu Husain. Ya, Ibnu Husain. Ini dalilnya. Karena terkadang banyak orang gitu ya, melakukan sebuah kufuran. Setelah itu kasih nasihat, astagfirullah, astagfirullah. Bukan istighfar terlebih dahulu, ya, bukan begitu tuntunannya. Tuntunannya itu gimana? Ketika terjatuh dalam kekufuran, tinggalkan kekufuran, baca 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke Islam, kembali ke agama. Habis itu istighfar, banyak istighfar, ya itu. Tapi untuk pertama itu, ya, bacaan istighfar itu tidak ada gunanya dalam keadaan seperti itu. Justru akan menambah mudarat baginya, menambah bahaya baginya. Ya, dia itu
bukan memasukkannya ke agama Islam, malah nambah dosa dan nambah kekufuran. Ya, bisa difahami ya. Kemudian ini sekarang yang dibahas adalah sebagian yang berkaitan dengan hukum orang yang nikahnya orang murtad. Nikah sama namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang murtad ini di kitab Mukhtasar ya, karangan guru kita juga ini lebih banyak. Wa min ahkamir riddati ya, dan di antara hukum-hukum riddah ayyam fasikha nikahu zaujatihi, yaitu akan rusak pernikahan dengan istrinya. Ai aqduz ziwaji syar'i, artinya akad pernikahan yang syar'i. Fatakunul alaqatu bainaz zawjaini ba'da kufrihi alaqatan ghairu syar'iyyatin, maka hubungan antara suami istri setelah kekufurannya itu adalah hubungan yang tidak syar'i. Fajima'uhu laha zinan, maka jimaknya terhadap istrinya itu adalah sebuah zina. Wala farqa baina ayyakfura az-zawju wa baina an takfura az-zawjatu, dan tidak ada perbedaan antara suaminya yang kafir ataupun istrinya yang kafir. Jadi begini ya, perinciannya begini. Kalau ada suami istri, ya suami istri ini ya salah satu dari keduanya, baik entah itu suaminya, ya entah itu istrinya, begitu ya. Salah satu dari keduanya ini terjatuh dalam riddah, ya terjatuh dalam kekufuran. Contohnya apa? Dia salah satunya salah guru, bergurunya ke orang Wahabi. Akhirnya apa? Dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala duduk di atas arsy, atau meyakini Allah Ta'ala tinggal di langit. Atau salah guru akhirnya apa? Meyakini keyakinan hulul, mengatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, alam itu Allah manusia bisa menyatu dengan Tuhan, atau wahdatul wujud dengan mengatakan Allah dan alam ini adalah satu, ya adalah satu kesatuan. Ya, alam dan adalah satu kesatuan contohnya. Maka hal seperti ini kan mengeluarkannya dari agama Islam. Adapun dia menginjak Al-Qur'an, ya menginjak kitab-kitab syara', ya, atau dia sujud kepada setan, sujud kepada matahari, atau dia mencaci maki Allah. Lah, ketika salah satu dari suami istri itu terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut, maka di sini diperinci hukumnya. Pertama, jika jika hal tersebut terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri, jika kekufuran tersebut terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri, maka hukum pernikahannya itu batal seketika itu juga. Nah, contohnya apa? Nikah pagi hari, siangnya ada yang salah satunya terjatuh dalam perbuatan riddah, maka nikahnya langsung batal. Kalau mau lanjut lagi, ya harus pakai akad baru setelah kembali dalam agama Islam. Ya, dengan wali, dengan 2 saksi begitu. Ya kayak gitu. Kalau dia itu sudah jima, ya, sudah melakukan hubungan suami istri. Setelah itu salah satu dari keduanya terjatuh dalam riddah, maka bagaimana hukum pernikahannya? Maka di sini apa? Mauquf namanya. Nikahnya ini masih mauquf. Ya, jadi seketika itu juga tidak boleh lakukan hubungan suami istri, ya ngumpul, tidak bisa. Nah, cuma di sini apa? Masalah nikahnya ini batal atau tidaknya ini diperinci. Jika orang tersebut yang murtad tadi
kembali ke dalam agama Islam ya pada masa iddah, artinya kembali ke dalam agama Islam sebelum iddahnya habis, maka akad nikahnya masih berlanjut dan tidak batal. Artinya apa? Kalau mau kembali lagi itu tidak perlu pakai akad baru. Nah, gitu. Kemudian jika dia itu tidak kembali ke dalam agama Islam pada masa iddahnya sampai masa iddahnya habis, baru kembali ke Islam contohnya. Maka di sini kalau ingin kembali melanjutkan hubungannya, itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan akad baru dengan dua saksi dan juga wali. Ya, bisa dipahami ya perinciannya ya. Jadi perinciannya seperti itu. Ya, perinciannya seperti itu. Makanya di sini sangat penting sekali untuk ya bagi seorang suami istri itu mengerti tentang permasalahan-permasalahan seperti ini sebelum menikah. Ya. Jadi urusan nikah itu bukan kalau bahasa orang sekarang bukan enak-enakan doang begitu, bukan. Ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bukan yang penting nikah, tidak bisa seperti itu. Yang penting, jangan pakai yang penting, tapi hukum pernikahannya itu agar nikah sah itu bagaimana, itu dipelajari dulu. Ya, yang nanti yang merusak nikah itu apa, dipelajari dulu. Nah, nanti gurau sama istrinya, saya telak kamu, saya ceraikan kamu 3 kali. Tidak ngerti hukum masalah ini. Dia niatnya apa? Dia niatnya itu gurau. Tapi walaupun gurau, itu betul-betul jatuh cerai 3 kali. Dan jika dia tidak tahu permasalahan ini apa, nanti dia ngumpul sama istrinya, melakukan hubungan dengan istrinya, ngumpulnya haram, melakukan hubungan suami istrinya itu zina, anaknya anak zina, nanti itu sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali situ. Merusak dirinya dan merusak keturunannya yang seperti itu. Nah, makanya disinilah pentingnya bagi seorang yang mau nikah itu untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Istilahnya kalau bahasa anak sekarang apa? Di briefing dulu lah sebelum nikah begitu ya. Ya, subhanallah. Ya, jadi banyak orang sekarang itu mikirnya itu apa? Yang penting nikah. Yang penting nikah, tidak peduli mau ini itu. Jadinya apa? Betapa banyak pernikahan itu umurnya sebentar. Ya, betapa banyak pernikahan itu hubungannya sebentar saja. Nggak cocok, kemudian macam-macam berada di berbagai macam masalah dan juga dalam kekeluargaan akhirnya pisah. Nah, contohnya pisah seperti itu. Nah, begitulah ya di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, mungkin untuk pembahasan kitabnya saya kira sampai di sini dulu. Jika ada yang belum difahami dari permasalahan ya dibahas yang hari ini, dipersilakan untuk bertanya. Kemudian sebelum gue ya, ini mungkin bukan dalam pembahasan kitab kita, bukan pembahasan kitab, cuma ada sebuah perkataan yang indah sekali yang patut kita ketahui. Sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya itu ya. Man hasuna dhannuhu thaba aishuhu. Man hasuna
dhannuhu taba aishuhu. Barang siapa yang mempunyai prasangka baik, maka hidupnya itu akan terasa tenang. Ya, orang yang mempunyai prasangka baik, maka hidupnya itu akan tenang. Ini mujarrab ini. Ini betul-betul mujarrab. Ya. Coba bayangkan begini ya. Ini contoh lah. Ini kalau ada yang mau tanya ya, saya nunggu yang tanya ini kalau ada yang mau tanya. Kalau ada, saya berpapasan dengan teman semuanya ya. Setelah itu saya bilang assalamualaikum. Berpapasan di jalan, saya panggil salam. Teman saya itu tidak jawab. Lewat aja begitu, tidak jawab. Coba ini, kalau saya tidak berbaik sangka, saya akan berpikir apa coba? Ini orang ya, kok enggak mau balas saya, kok enggak mau balas salam saya. Saya kan Muslim, kok dia enggak mau kok enggak mau jawab salam saya. Ini anak ini gimana sih? Apa mau musuhan apa gimana? Atau sudah macam-macam mikirnya ya kan? Itu kalau saya itu tidak berbaik sangka. Seperti itu jadinya nanti. Nanti yang ribet itu siapa yang jadinya yang ribet? Yang pusing itu siapa? Yang pusing saya sendiri. Nanti kalau ketemu dengan orang itu kerasa hati tidak nyaman. Ya kan? Nanti pengennya kepikiran terus dalam pikiran mumet ada-adanya. Ya. Jadinya mengganggu konsentrasi dan seterusnya. Berbeda halnya kalau saya berbaik sangka. Nah, dengan saya bilang apa? Wah, iya ya tadi orang ini memang betul. Dia tidak menjawab saya, tidak menjawab salam saya. Ya mungkin kita bilang apa? Mungkin orang ini lagi banyak pikiran. Nah ini banyak pikiran. Jadi tidak nyadar gitu kalau papasan dengan saya tidak nyadar, dipanggil juga tidak nyadar begitu. Sudahlah mungkin dia tidak sadar. Kalau kayak gitu kita mikirnya apa? Ya udah tenang kita pikiran. Ya, tidak macam-macam kita mikirnya. Udah tenang. Nah, begitu. Ya. Dan itu mujarab ya beneran itu. Saya itu waktu di Lebanon itu sering itu terjadi sama teman-teman kalau sudah masa ujian, belajar fokus begitu ya. Ya, kadang teman-teman sendiri, teman-teman Syahamah begitu ya. Orang Indonesia, teman-teman dari Syahamah, yayasan kita gitu kan. Kadang juga dari orang luar negeri. Kadang apa kalau udah masa musim hujan itu kadang kita panggil salam, assalamualaikum gitu, nyapa begitu ya. Orang itu enggak ini, enggak nyaut, mang disapa kadang enggak nyaut itu. Gitu aja. Ketika saya datengin, kita datengin itu, tadi saya panggil salam ke kamu, tadi saya nyapa kamu. Bilangnya itu spontan, dia bilang, aduh masa begitu, masa beneran begitu. Aduh minta maaf saya enggak sadar sama sekali, kan saya enggak dengar sama sekali. Jadi seperti itu. Intinya apa? Selama kita masih ada peluang untuk berbaik sangka kepada seseorang, maka hendaklah kita untuk berbaik sangka kepada seseorang, maka hendaklah kita berbaik sangka kepada orang tersebut. Ya terutama sesama teman-teman kita, ya, sesama kawan kita, sesama jemaah kita, sesama orang Syahamah, sesama murid-muridnya Syekh Abdullah. Ini penting di sini karena setan itu tidak senang jika kita bersatu dalam memperjuangkan agama. Itu tidak akan senang setan itu. Ini ada pertanyaan ini. Jadi setan itu tidak akan senang jika kita itu bersatu, belajar bersama, memperjuangkan agama, menyatukan pikiran bersama kita berjuang untuk memajukan dakwah kita, dakwah Syahamah, memajukan dakwah Syekh Abdullah, mengembangkan dakwah Islam. Setan itu tidak senang itu. Setan itu akan cari peluang. Pokoknya orang ini, saya gesakkan dengan orang ini. Saya
buat bergesek seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Itu sudah itu kelakuannya setan itu seperti itu. Makanya dengan kita berbaik sangka, kemudian kita memaafkan, saling memaafkan. Wah, permasalahan ini permasalahan lalu, tidak usah saya bahas lagi. Kita lanjut perjuangan. Kita perjuangkan ini agama Islam, kita perjuangkan dakwah ini, kita perjuangkan, kita lanjutkan estafet perjuangan Syekh Abdullah, kita lanjutkan misi Syahamah begitu dan menyebarkan dakwah Islam. Udah, insya Allah karena kita tenang dan kita akan mempererat ukhuwah kita. Baik, ini yang dimaksud bantahan yang dikehendaki oleh Allah kepada orang kafir, perkataan bantahannya itu seperti apa? Adakah penjelasannya? Oh iya, untuk penjelasannya itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau membantah orang tersebut itu tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang saya tahu, ya, dalam riwayat yang saya tahu itu tidak disebutkan. Apakah ada dalam riwayat yang lain perkataannya itu saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu itu. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Baik. Ya itu itu pelajaran yang bisa kita kaji. Nah, maaf ya. Ini ramai sekali ini Kak pasar ini. Allah. Ya itu saja mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di malam Kamis minggu depan jika tidak ada halangan. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diberikan sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk memperjuangkan dakwah Islam, sama-sama untuk mengembangkan dakwahnya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wa lilmu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.